Hai para pencari cuan, ketemu lagi nih kita di Profit Talk. Ini adalah ajang buat kita sama-sama belajar informasi dan ilmu baru tentang dunia investasi. Kali ini yang saya mau share adalah tentang IPO, Initial Public Offering. Happy watching! Di pertengahan Mei ini, OJK mengungkapkan masih ada 80 rencana penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering IPO di tahun 2024 dalam pipeline dengan penghimpunan dana senilai 11,38 triliun rupiah. Kemudian 11 perusahaan akan melakukan penawaran umum terbatas senilai 5,64 triliun rupiah. Part 1. Pengertian IPO. Initial Public Offering atau IPO atau penawaran saham perdana adalah proses pendaftaran saham yang dilakukan oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia. IPO juga menjadi penanda bahwa perusahaan tersebut telah berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan bisa diakses data keuangannya oleh publik tempat perusahaan tersebut mendaftarkan sahamnya atau dikenal juga dengan istilah go public. IPO menjadi langkah strategis untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat umum untuk membiayai operasional bisnis perusahaan, termasuk ekspansi usaha. Part 2. Manfaat dan konsekuensi IPO. Setelah kita melihat banyak perusahaan berlomba-lomba untuk go public, apa sih manfaat IPO sebenarnya? 1. Mendapatkan sarana pendanaan jangka panjang. IPO merupakan titik awal bagi perusahaan untuk mendapatkan akses pendanaan berikutnya yang lebih mudah, antara lain melalui penawaran umum perdana atau terbatas, melalui secondary offering seperti right issue dan private placement. Perusahaan yang sudah melakukan IPO juga umumnya lebih mudah menarik investor untuk berinvestasi pada sahamnya atau membeli surat hutang yang diterbitkannya. Kalangan perbankan dapat memberikan pinjaman dengan lebih mudah karena lebih mengenal dan percaya kepada go public company tersebut. 2. Meningkatkan nilai perusahaan. Dengan menjadi perusahaan publik, setiap peningkatan kinerja perusahaan akan berdampak pada naiknya harga saham di pasar, yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 3. Mempertahankan kelangsungan usaha. Dengan menjadi perusahaan publik, tata kelola perusahaan dapat dipercayakan kepada pihak profesional yang kompeten dan pengawasan dilakukan melalui laporan keuangan dan keterbukaan informasi yang diwajibkan oleh otoritas. Dalam hal terjadi masalah keuangan seperti kegagalan bayar hutang, akan ada jalan keluar bagi kedua belah pihak dengan konversi hutang menjadi saham yang mana kreditur bisa menjual saham tersebut ke publik melalui mekanisme perdagangan saham di bursa. 4. Meningkatkan citra perusahaan. Setelah go public, informasi dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data, dan analis sekuritas. Publikasi ini akan meningkatkan citra perusahaan serta meningkatkan pengenalan atas produk-produk yang dihasilkan di mata masyarakat. Hal ini akan menciptakan peluang baru termasuk investor dan pelanggan baru dalam perkembangan bisnis perusahaan. 5. Menumbuhkan loyalitas karyawan perusahaan. Karyawan dari go public company akan senang mendapatkan insentif berupa saham melalui program kepemilikan saham. Keterlibatan karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan akan menimbulkan rasa memiliki yang pada gilirannya akan meningkatkan profesionalisme dan kinerja karyawan. Program kepemilikan saham oleh karyawan dapat mempertahankan karyawan kunci tanpa mengeluarkan biaya tunai. 6. Insentif pajak. Perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dapat memperoleh insentif pajak berupa penurunan tarif PPh badan sebesar 3% selama memenuhi persyaratan. Para pemegang saham juga dapat melakukan penjualan sahamnya di bursa dengan tarif pajak hanya 0,1% dari total nilai penjualan. Konsekuensi IPO. 1. Berbagi kepemilikan. Dengan go public, pemegang saham pendiri tidak lagi memiliki perusahaan 100%, namun pemegang saham pendiri tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai pemegang saham pengendali sepanjang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% dari total saham yang disetor penuh atau memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. Konsekuensi kedua, kewajiban mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku.
Perusahaan publik harus patuh dengan peraturan yang berlaku di pasar modal yang dibuat oleh BEI dan OJK. Namun, aturan ini sebetulnya membantu perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik, kompetitif, profesional, dan keberlanjutan. Part 3. Proses IPO dan pencatatan saham di BEI. Walau terdengar sangat menguntungkan, proses untuk IPO ini tidaklah singkat. Sebelum melakukan IPO, terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan oleh perusahaan. Waktu yang diperlukan pun cenderung panjang, antara 3-12 bulan untuk melantai di bursa. Proses ini terkait dengan internal dan eksternal. Tahapan-tahapan dari IPO di Bursa Efek Indonesia yang harus dipersiapkan perusahaan adalah 1. Penunjukan underwriter dan persiapan dokumen. Di tahap awal, perusahaan harus membentuk tim internal, menunjuk penjamin emisi efek atau underwriter, dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public. Perusahaan juga perlu meminta persetujuan RUPS dan merubah anggaran dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. 2. Penyampaian permohonan pencatatan saham ke BEI dan penitipan kolektif ke KSEI. Tahap berikutnya, perusahaan perlu mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham ke BEI, dilengkapi dengan persyaratan dokumen seperti profil perusahaan, laporan keuangan, opini hukum, proyeksi keuangan, dan lain sebagainya. Perusahaan juga menyampaikan permohonan pendaftaran saham untuk dititipkan secara kolektif ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dan dokumen lengkap, dalam waktu maksimal 10 hari Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan kepada perusahaan. 3. Penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK. Di tahap ini, perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya seperti prospektus kepada OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham. Perusahaan dapat menerbitkan prospektus ringkas di surat kabar atau melakukan penawaran awal, book building, dan melakukan public expose jika izin publikasi telah dikeluarkan oleh OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan keterbukaan informasi lainnya. Kemudian, perusahaan menyediakan prospektus bagi publik atau calon pembeli saham dan melakukan penawaran umum. Di masa book building, investor dapat menyampaikan minat pemesanan saham dengan mengisi harga saham yang dikehendaki sesuai rentang harga yang ditawarkan. Proses penentuan harga saham perdana atau saat IPO adalah dilakukan dengan melihat minat pembelian saham saat masa book building dari investor institusi dan investor individu. Apabila minat terhadap perusahaan tinggi, maka perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menjual dengan harga saham perdana yang lebih tinggi. 4. Penawaran umum saham kepada publik. Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 hari kerja. Perusahaan perlu melakukan penjatahan apabila permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang ditawarkan atau oversubscribed. Kelebihan uang pesanan investor akan dikembalikan kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI atau tidak dalam bentuk sertifikat. Tahap kelima, pencatatan dan perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan menyampaikan surat permohonan pencatatan saham yang dilengkapi dengan pernyataan pendaftaran efektif dari OJK serta dokumen komposisi pemegang saham dan prospektus lengkap. Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan pencatatan saham perusahaan dan ticker code atau kode saham yang menjadi identitas perusahaan di perdagangan lantai bursa. Setelah terdaftar, perusahaan sudah dapat memperjualbelikan sahamnya dengan menggunakan jasa broker atau perusahaan efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oke, demikian pembahasan kita tentang pengertian manfaat dan proses IPO yang sangat berguna terutama bagi startup company. Apakah bisnis Anda sudah siap untuk go public? Oh ya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih.